agendanya boleh. Oke Bang Krisna, di mana mungkin hari ini untuk agenda pesan sore ini seperti apa? Baik, terima kasih teman-teman rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini. Saya hari ini didampingi oleh Panji daripada adik daripada Amar Zoni dan Dr. Kamelia serta tim KML ada Bu Mira dan dua anak. Bahwa hari ini kita telah mengirimkan surat kepada Ditjen Lapas. Ya, intinya bahwa prinsip kami menghormati apapun keputusan daripada Ditjen Lapas karena mereka yang punya kewenangan terhadap warga binaan. Lalu di dalam surat kami ada 4 poin yang kami minta diterangkan karena sampai hari ini bahwa kami sebagai kuasa hukum beserta dengan keluarga belum mendapat pemberitahuan secara tertulis ataupun secara lisan dari Ditjen Lapas sehubungan dengan adanya pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan. Maka dari itu kami bersurat hari ini dan segera mungkin mohon kepada Ditjen Lapas untuk membalas surat kami karena perihalnya penting untuk dokumen-dokumen terkait menyangkut masalah pemindahannya Amar. Yang pertama adalah kami meminta surat keputusan dari Ditjen Lapas terkait pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan. Itu yang pertama poinnya. Lalu yang kedua kami minta juga surat permintaan rekomendasi dari pihak kejaksaan yang di berita kami baca adanya permintaan daripada kejaksaan untuk Amar Zoni ditempatkan di Nusa Kambangan. Lalu poin ketiga kami meminta dasar asesmen penilaian resmi yang menyatakan klien kami Amar Zoni sebagai narapidana dengan kategori risiko tinggi high risk risiko tinggi high risk. Lalu yang poin keempat penjelasan mengenai urgensi dan alasan dilakukannya pemindahan Amar Zoni ke lembaga pemasarakan super maksimum yaitu di Nusa Kambangan Cilacap. Karena dari data-data yang kami tahu perjalanan Amar Zoni kita tahu semua. Dari tahun 2017 Amar Zoni kena narkoba sampai terakhir beberapa kali dia kena narkoba, dia kan hanya sebagai pengguna. Lalu terakhir yang kemarin disidangkan di Jakarta Pusat bahwa dia dikatakan dia adalah sebagai pengedar. Dugaannya kita tahulah, kita nggak usah lagi bahas karena itu telah menjadi keputusan yang telah inkrah. Kami sedang mempersiapkan materinya untuk melakukan peninjauan kembali. Karena kan kita tahu bahwa sebagai pengguna ini harus diobati, bukannya ditahan. Lalu berkali-kali Amar bicara dengan tim kami bahwa Amar tuh trauma sekali berada di sana. Jadi langkah-langkah ini kami menunggu jawaban dari Ditjen Lapas sehubungan dengan surat yang kami layangkan untuk kami pelajari. Lalu kami kemudian akan mengambil langkah-langkah hukum ke depannya seperti apa. Itulah mungkin kata pengantar, mungkin akan disampaikan dengan keluarga Amar Zoni. Baikkan Panji, silakan sampaikan. Panji, ada yang mau disampaikan nggak mungkin dengan pemindahan kakak sendiri sempat kakak juga sempat menangis pada saat pemindahan dan kondisinya seperti apa pada saat pemindahan, keluarga sendiri seperti apa melihat? Pastinya Bang Amar sangat sedih sekali. Begitu juga dengan saya dan juga keluarga. Tapi gimana pun juga, betul kata Bang Krisna, kita menghormati keputusan Dirjen. Bang Amar bilang ke saya dia bilang gua nggak sanggup kata dia. Saya juga jujur sangat khawatir sekali dengan kondisi mental abang saya juga. Jadi ya mudah-mudahan Bang Krisna bisa mengupayakan, bisa berdialog dengan hukum yang ada. Jadi itu. Sampai dipindahkan itu sudah komunikasi belum ya? Biasanya kan ada waktu dikasih keluarga diberikan kesempatan. Pada saat pemindahan juga keluarga diinfo nggak untuk dipindahkan? Enggak. Kita belum info. Melalui kuasa hukum mungkin? Sorry? Melalui kuasa hukumnya Belum. Ya kita juga belum. Kita juga belum mendapat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita juga belum dapat pemberitahuan secara tertulis ataupun lisan terkait masalah pemindahannya ini. Bisa dibilang
ada kegagalan di sini nggak sih Bang Krisna dengan pemindahan? Kami belum bisa bilang, kayak kan sebelum kita mendapatkan surat balasan dan dokumen-dokumen yang kami minta tadi terkait menyangkut masalah SK. Yang terpenting adalah yang kita butuhkan adalah assessmentnya, penilaiannya bahwa Amar Zoni dikatakan sebagai high risk, ya kan, sebagai bahwa klasifikasinya warga binaan yang high risk itu seperti apa. Kita pengen lihat dulu, ya kan, assessmentnya itu seperti bagaimana gitu. Karena kita tahu kan banyak, kemarin ada lagi salah satu penegak hukum yang pegang barang banyak, ya kan, dia sebagai boleh dibilang, ya kan, mereka menyimpan yang cukup banyak satu koper. Dia juga nggak ditempatkan di Nusa Kambangan. Lah dasar apa bahwa Amar Zoni ini, ya kan, cukup high risk gitu. Makanya kita bilang kita nggak mau mendahului dulu. Artinya bahwa intinya kan sekarang ini kami menghormati prinsipnya menghormati keputusannya daripada Dirjen Lapas, karena kan sebagai pembinaan kan di dalam narapidana kan adalah kewenangannya beliau yang diamanatkan oleh undang-undang. Tapi kalau melihat tadi pernyataan Bang Zoni bilang dia nggak kuat, nggak mampu segala macam, sebegitu keraskah gitu di dalam lapas Nusa Kambangan untuk membina seorang narapidana seperti Amar Zoni? Ya saya rasa apa yang diungkapkan Amar Zoni kan nggak ada lagi yang ditambahkan atau berlebihan. Ya kalau apa yang dikatakan Amar Zoni dia trauma, ya kan dia udah nggak kuat lagi menjalani kondisi di sana, ya kan Amar yang merasakan. Saya rasa apa yang disampaikan dia kepada keluarganya kan saya rasa sangat benar. Iya. Lebih ke jauh dari keluarga itu yang sangat ini sih. Lebih jauh dari keluarga ya, Ji ya, ya kan dia. Karena dia butuh support Nggak bisa ya, komunikasi Dia dengan butuh lain. support gitu loh. dari Berat keluarganya banget. gitu. Jadi berat di situ. Keluarga sendiri kapan terakhir ketemu? Selasa. Selasa kemarin. Oh iya, yang kemarin. Minggu lalu berarti ya? Iya. Minggu lalu. Tapi sebagai kuasa hukum menjaga mental klien ya sih Bang, mengingat mungkin Bang Amar sangat luar biasa tergoncang mentalnya saat dipindahkan ke sana gitu, khawatir mungkin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, misal Yang pasti bahwa Amar adalah narapidana. Sebagai narapidana, dia juga mempunyai hak. Dia dapat berkomunikasi kepada keluarga, kemudian dapat berkomunikasi kepada kuasa hukumnya. Dan kami sebagai kuasa hukumnya harus dapat memastikan kondisi Amar dalam keadaan baik-baik saat ini. Ya kan, itu adalah kewajiban kami sebagai kuasa hukumnya Amar. Ya mungkin Bu Mira ada tambahan. Ya. Jadi untuk assessment yang saya pikirkan di sini kami pikirkan assessment itu apakah sudah dilakukan atau belum gitu. Karena assessment ini ada dua kategori, yaitu assessment untuk pengguna narkoba dan untuk assessment untuk bandar. Nah, assessment ini yang saya tahu itu dilakukan oleh TAT, yaitu tim assessment terpadu. Dan di situ nanti ada beberapa poin yang menjadi penilaian, termasuk perilaku, kesehatan, apakah dia berpotensi melarikan diri, apakah dia berpotensi melakukan pidana di dalam sel, ataukah dia agresif. Nah, itu kan nanti semua ada penilaiannya. Nah, itu yang belum kita dapat kabar tersebut. Terakhir kami tim bertemu langsung dengan Bang Amar Zoni minggu lalu itu sampai 6 jam kami di dalam. Kami berdiskusi masalah kasus ini dan kami catat dengan Mas Duana, tim juga. Kita melihat tidak ada kejanggalan dengan sikap dan perilaku klien kami. Jadi kami menganggap bahwa dia betul-betul hanya pengguna yang harus direhabilitasi. Makanya kemarin pada saat hari Jumat itu kita dapat kabar bahwa beliau dipindahkan dengan yang lainnya ke Nusa Kambangan, itu kami bertanya gitu loh, urgensinya apa? Karena sampai pertemuan terakhir tidak ada perubahan perangai, dan statement dia, keterangan dia itu betul-betul tidak ada perubahan pada saat waktu sidang juga seperti itu, sama gitu. Artinya tidak dibuat-buat, tidak bohong ya, dan perilakunya tidak menandakan bahwa dia seorang yang agresif, seorang yang akan melakukan sesuatu yang berbahaya baik di dalam lapas atau di lingkungan lapas gitu. Jadi kami merasa ini sedang menunggu ya Bang ya, hasil assessment itu, urgensinya bagaimana sampai dia harus dipindahkan ke Nusa Kambangan gitu. Bang, saya katakan kan sebelum yang di pusat itu kan posisi Amar di Nusa Kambangan ya. Jadi coba mengulas sedikit, mengulas balik. Terus ada permohonan untuk dipindahkan. juga supaya Bang dipindahin tiba-tiba dengan kabar ini Ya kaget pastinya. Ya pasti kaget lah, kan yang seperti saya sampaikan selalu, Bang Amar tuh selalu menyampaikan ke adiknya, ke aku juga ya, dia sangat-sangat trauma karena
ya balik lagi, dia bukan seorang penjahat, dia cuma butuh sembuh dari pecandu, dan dia butuh orang-orang terdekatnya dia itu loh, yang ada di sampingnya dia, seperti adik-adiknya, seperti aku mungkin, seperti yang lainnya. Dia tuh cuma butuh support moral dan spiritual, udah itu aja. Nah, bener yang tadi dibilang, kita tuh keluarga ada ketakutan ke arah sana, jujur amat sangat ada. Dia down, dia putus asa, dia apa gitu, karena setelah pemindahan dari MK dia ke lapas narkotika aja, status dia masih high risk. 6 bulan itu tetap masih high risk loh, ketemu juga cuma PH sama keluarga, PH sama keluarga, ya kan. Jadi dibalikin lagi ke MK, high risk lagi, apa enggak gila juga menurut aku, alhamdulillah itu Bang Amar. Menurut aku mentalnya luar biasa sih gitu, enggak gila aja alhamdulillah menurut aku, karena pasti mungkin orang lain belum tentu sekuat Bang Amar gitu loh. Karena dia di lapas narkotika aja ya, dia bilang yang gue lihat cuma tembok, tidur beralasan sajadah, nggak kena matahari, ya paling dia kalau ada yang jenguk aja kunjungan karena dia bisa keluar kan gitu, itu dia pasti happy banget gitu. Jadi terbayang kan kalau dia dibawa ke MK dengan statusnya high risk, mungkin kalau di MK-nya warga binaan biasa mungkin masih tidak gimana-gimana, kita tidak terlalu mengkhawatirkan. Ini yang kita khawatirkan, aku dan adik-adiknya mengkhawatirkan itu loh, takut dianya putus asa, takut dianya down gitu, itu aja sih. Terus komunikasinya sendiri sejauh ini gimana? Kalau misalnya ini kan sekarang udah dipakai di MK dari pihak keluarga atau kuasa hukum diberikan jatah komunikasi 1 minggu sekali itu. Ya, serius. seminggu sekali, dan Iya. itu dibatasi juga. Berdasarkan pengalaman yang kemarin Bang Amar sebelum sidang di MK itu seminggu sekali. Itu berapa lama sih? Dan itu cuma sama pihak keluarga belum, gitu. Bang, Seminggu sekali. apa tadi